Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits. Kita akan masuk lagi dalam edisi Dunia Kripto A-Market. Rekan trader, kita akan membahas tentang pergerakan dunia kripto yang telah terjadi selama satu minggu, terutama Bitcoin. Dan memang satu minggu sekali saya akan membahas materi ini. Kita akan melihat bagaimana pergerakan Bitcoin yang sedang terjadi, pola pergerakannya seperti kayak gimana, dan kita akan menganalisa apa saja yang akan terjadi sampai ke minggu depan, hari Rabu minggu depan. Oke rekan trader, seperti biasa rekan trader, kita akan melihat apa yang terjadi pada Bitcoin selama satu minggu. Kita coba langsung masuk di platform rekan trader, dan di platform rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan Bitcoin selama satu minggu sangat luar biasa. Seperti yang telah saya bilang bahwa Bitcoin ini dia akan mencoba naik ke level yang lebih tinggi lagi. Pada minggu kemarin rekan trader ya, hari Rabu minggu kemarin kalau rekan trader lihat bagaimana Bitcoin ini tanggal 15 ya, dia sempat naik ya sampai ke level yang paling tertinggi di sekitaran 37.900. Tapi saya bilang bahwa hati-hati ya. Saya sudah bilang bahwa 37.300 adalah nilai dari psikologi yang akan terjadi pada Bitcoin, dan hati-hati bahwa kalaupun dia naik dengan nilai yang paling tertinggi itu adalah di 39.000, akan tetapi saya bilang bahwa peluang pelemahan masih sangat besar. Dan rekan trader lihat setelah hari berikutnya bagaimana Bitcoin ini dia turun sampai menyentuh level ke 35.478. Ya, rekan trader bisa lihat di sini dia turun benar-benar luar biasa, dan setelah itu dia bergerak naik. Ya, dan setelah itu dia bergerak naik. Hal ini juga tidak bisa kita tinggalkan dengan tendensi-tendensi perekonomian yang terjadi, apalagi kalau kita lihat beberapa hari yang lalu menjelang data yang akan dikeluarkan ya. Ini kita lihat kalender ekonomi sangat luar biasa membuat Bitcoin ini mengalami penguatan, dan dia akan mencoba naik lagi ke level 37.900. Akan tetapi rekan trader, apa yang terjadi pada Bitcoin ini, dia mengalami suatu stagnan di mana terjadi pembalikan arah, dan salah satu faktor yang paling utama di sini adalah permasalahan di Binance. Nah, kalau oleh karena itu tema yang akan saya angkat pada hari ini adalah awas, Binance bisa merusak pasar Bitcoin. Ya, awas, ini saya sekali lagi bilang awas. Apa yang terjadi pada Binance sekarang ini rekan trader? Kita tahu bahwa yang terjadi pada Binance sekarang ini sangat luar biasa rekan trader, dan kalau rekan trader lihat bagaimana terjadinya permasalahan pada Binance ini membuat Bitcoin ini dia mengalami pelemahan yang sangat signifikan selama 2 hari berikut ini. Hari ini Bitcoin turun rekan trader sampai level yang paling menuju ke level 36.000 lebih ya rekan trader ya. Sabar saya pindah dulu ke sini. Nah, Bitcoin telah menuju ke 36.355. Dan kembali lagi saya bilang bahwa faktor yang terjadi pada Binance ini yang membuat ya pasar Bitcoin mengalami pelemahan. Kita tahu bahwa kapitalisasi pasar kripto dia turun selama 2,5% dalam 24 jam terakhir, dan walaupun Bitcoin sempat menyentuh level 35.600-an, tapi Bitcoin ini pada kalau kemarin ya 35 malahan 37 malahan. Hari ini dia mengalami pelemahan sampai ke level 36 ya, sampai ke level 36. Dan kalau sekali lagi saya bilang faktor yang terjadi pada Binance ini dia yang menyebabkan harga Bitcoin mengalami pelemahan. Kita tahu bahwa CEO-nya Binance, Changpeng Zhao, mengundurkan diri setelah mengaku bersalah dan setuju untuk membayar 50 juta dolar secara pribadi. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa Bitcoin mengalami pelemahan. Kita lihat bahwa Binance adalah salah satu bursa terbesar di dunia yang menyelesaikan kasus ini bersama otoritas bank.
setuju untuk membayar lebih dari 4,3 miliar sebagai kompensasi karena melanggar beberapa undang-undang ya. Nah, ini dia rekan trader. Inilah yang menjadi alasan kenapa pergerakan pada Bitcoin ini dia mengalami pelemahan yang signifikan. Faktor yang terjadi pada Binance ini benar-benar membuat Bitcoin mengalami pelemahan ya. Dan secara teknikal pun juga kalau kita lihat rekan trader kalau lihat secara teknikal pada prinsipnya memang secara teknikal rekan trader lihat di sini. Secara teknikal Bitcoin ini masih mempunyai peluang yang sangat besar untuk mengalami pelemahan rekan trader. Setelah minggu kemarin dia mengalami pelemahan, minggu ini juga mengalami pelemahan, dan secara teknikal pun juga kalau rekan trader lihat berdasarkan indikator, ya dia juga akan mengalami pelemahan rekan trader. Makanya kan saya bilang sampai seberapa besarkah pelemahan yang terjadi. Secara teknikal mengalami pelemahan dan ditambah dengan permasalahan yang terjadi di Binance membuat Bitcoin ini punya peluang pelemahan yang sangat besar. Oleh karena itu, saya bisa bilang bahwa Bitcoin pada kesempatan kali ini dia selama 1 minggu ke depan sampai tanggal 29 nanti, tanggal 29 nanti, saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini punya peluang besar untuk mengalami pelemahan yang signifikan. Dan saya memprediksikan bahwa Bitcoin ini dia akan mencoba turun sampai level yang paling terendah di seputaran 34.500. Walaupun banyak analis yang menyatakan ya, rekan trader perhatikan sekali lagi bahwa banyak analis yang menyatakan bahwa Bitcoin ini akan mencoba turun sampai level ke 31. Nah, kita lihat dulu level 31 di sini ya. Saya coba tunjukin dulu 31.000. Nah, Bitcoin ini akan mencoba turun sampai level ke 31.000 rekan trader. Ini analisa ya. Banyak yang bilang seperti kayak gitu. Akan tetapi kita akan lihat bahwa Bitcoin pada prinsipnya untuk minggu depan saya berestimasi bahwa Bitcoin ini punya peluang yang besar bisa mengalami pelemahan sampai level ke 34.500. Akan tetapi Bitcoin harus bisa melewati dulu 35.478. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh rekan trader. Kalau saya bilang bahwa Bitcoin ini kalau memang dia bisa sampai 34.000, maka yang paling terendah yang akan bisa terjadi pada Bitcoin itu adalah pada level 33.823. Nah, di seputaran sini. Di seputaran sini rekan trader ya. Oleh karena itu saya bisa bilang sekali lagi bahwa Bitcoin ini masih punya peluang yang sangat besar untuk mengalami pelemahan ya. Ini sabar, saya pindahin dulu. Oke, sabar rekan trader. Nah, Bitcoin masih punya peluang yang sangat besar untuk mengalami pelemahan. Apakah dia bisa kembali lagi ke level tertinggi? Menurut saya masih bisa. Dia masih bisa. Dia akan bisa terbang sampai level paling tertinggi di seputaran 38.800 apabila dia bisa melewati level di seputaran 37.000. Pertanyaannya, apakah bisa? Ya, menurut saya secara teknikal segala sesuatu bisa, tapi secara teknikal kalau kita melihat secara teknikal pun juga kita semuanya udah bisa bilang bahwa kemungkinan besar Bitcoin ini akan turun. Kemungkinan besar Bitcoin ini akan turun, dan saya kembali lagi bilang bahwa saya menganalisa bahwa Bitcoin ini untuk minggu depan dia akan turun paling maksimal di 34.500. Ya, 34.500. Oleh karena itu coba saya gambar ini dulu. Nah, di sekitaran sini rekan trader ya. Dia akan mencoba melewati level 34.478. Kalau dia bisa melewati 34.478, artinya dia akan turun sampai level yang paling terendah di seputaran 34.500. Nah, ini dia rekan trader ya. Tapi ada juga peluang untuk naik lebih tinggi.
asal dia bisa melewati level 37.000. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang rekan trader bahwa apa yang terjadi pada Binance, dia benar-benar akan memberikan pengaruh terhadap pergerakan yang terjadi pada Bitcoin. Kita tahu Binance salah satu bursa penukaran yang paling terbesar, dan apabila terjadi permasalahan terhadap Binance karena dia telah melanggar beberapa undang-undang, dia akan sangat mempengaruhi arah pergerakan kripto, terutama Bitcoin. Dan permasalahan ini sedang dilihat oleh Amerika, ya, Departemen Kehakiman Amerika. Walaupun CEO-nya telah mengundurkan diri dan akan membayar kerugian, akan tetapi faktor yang terjadi setelah itu membuat reaksi terhadap pasar. Dan reaksi yang terhadap pasar berlomba-lomba untuk menjual Bitcoin. Apakah pengaruh Binance ini akan membuat Bitcoin turun lebih rendah lagi? Segala sesuatu bisa. Dan kalau saya lihat teknikal mendukung. Tinggal ditambah sedikit permasalahan dalam tanda kutip di luar teknikal. Nah, oleh karena itu saya bisa berasumsi, saya bisa menganalisa bahwa Bitcoin akan turun lebih rendah pada minggu ini sampai Rabu tanggal 29 nanti. Oleh karena itu rekan trader, tetaplah beranalisa. Ini adalah analisa saya. Saya berharap semoga analisa yang saya lakukan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tapi rekan trader harus menganalisa lagi. Dan gunakanlah analisa yang dimiliki oleh rekan trader sebagai analisa yang paling terbaik untuk rekan trader sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin sukses trading di dunia kripto maupun dunia forex bersama Amarket, kita akan mencapai kejayaan dalam trading. Salam profit Indonesia.